Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 26 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Fani Sijabat. Kepada Ibu Fani, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini tanggal 26 Juli berjudul Dosa yang tidak dapat diampuni Allah. Ayatnya Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apapun dosanya, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahannya akan dibasuh dalam darah Kristus. Tetapi orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus menempatkan dirinya pada posisi di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang kepadanya. Melalui Roh, Allah bekerja pada hati. Ketika manusia dengan sengaja menolak Roh dan menyatakan bahwa itu berasal dari iblis, mereka memutus saluran yang dipakai Allah untuk berkomunikasi dengan mereka. Ketika Roh akhirnya ditolak, tidak ada lagi yang dapat Allah lakukan bagi jiwa itu. Bukan Allah yang membutakan mata manusia atau mengeraskan hati mereka. Ia mengirimkan terang untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menuntun mereka di jalan yang aman. Tetapi dengan menolak terang itulah mata dibutakan dan hati dikeraskan. Seringkali proses ini berlangsung perlahan dan hampir tidak disadari. Terang datang kepada jiwa melalui firman Allah, melalui para pelayannya, atau melalui pekerjaan langsung Roh-Nya. Tetapi ketika satu sinar terang diabaikan, terjadi kebekuan sebagian pada kepekaan rohani, dan pernyataan terang berikutnya menjadi kurang jelas. Demikianlah kegelapan bertambah, sampai akhirnya menjadi malam di dalam jiwa. Tidak perlu bagi seseorang secara sengaja memilih pelayanan kerajaan kegelapan untuk berada di bawah kuasanya. Cukup dengan lalai untuk menggabungkan diri dengan kerajaan terang. Wujud paling umum dari dosa terhadap Roh Kudus adalah dengan terus-menerus mengabaikan undangan surga untuk bertobat. Setiap langkah penolakan terhadap Kristus adalah langkah menuju penolakan keselamatan dan menuju dosa terhadap Roh Kudus. Ketika jiwa menyerahkan dirinya kepada Kristus, suatu kuasa baru menguasai hati yang baru. Terjadi perubahan yang tidak dapat dilakukan manusia sendiri. Itu adalah pekerjaan adikodrati yang membawa unsur adikodrati ke dalam alamiah manusia. Jiwa yang diserahkan kepada Kristus menjadi benteng miliknya sendiri, yang ia pegang di tengah dunia yang memberontak. Dan ia bermaksud agar tidak ada kuasa lain yang berkuasa di dalamnya selain dia sendiri. Jiwa yang dijaga oleh kuasa sorgawi seperti ini tidak dapat ditembus oleh serangan iblis. Demikian bacaan renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Fani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen merasa takut ketika membaca ayat inti renungan malam ini, Matius 12 ayat 31. Mereka bertanya,
apakah saya sudah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Pertanyaan ini muncul karena mereka memahami bahwa kasih karunia Allah begitu besar. Tetapi, mengapa ada satu dosa yang disebut tidak dapat diampuni? Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan bahwa bukan karena Allah tidak mau mengampuni, melainkan karena manusia terus-menerus menolak Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, satu-satunya cara menjangkau manusia kepada pertobatan. Allah selalu siap mengampuni siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Alkitab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Yesaya 1 ayat 18, dan Roma 5 ayat 20 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih Kristus selama ia masih mau datang kepadanya. Mengapa hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni? Karena Roh Kuduslah yang menyadarkan manusia akan dosa, memimpin kepada pertobatan, dan membawa manusia kepada Kristus. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 16 ayat 8 berkata, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Dosa terhadap Roh Kudus bukanlah satu ucapan yang terucap secara tidak sengaja, melainkan sikap hati yang terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus hingga hati menjadi keras dan tidak lagi mau bertobat. Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa penolakan terhadap terang terjadi sedikit demi sedikit dan hampir tidak disadari. Hati yang keras tidak terjadi dalam satu malam. Dimulai dari mengabaikan firman Allah, menolak teguran, menunda pertobatan, membiasakan dosa. Sedikit demi sedikit, hati menjadi tumpul. Alkitab berkata di dalam Ibrani 2 ayat 1, Yakobus 1 ayat 22, dan Amsal 29 ayat 1. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang berulang kali ditegur, tetapi mengeraskan tengkuknya, akan tiba-tiba dipatahkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kabar sukacita bagi kita dari renungan malam ini adalah bahwa Roh Kudus bukan hanya menegur, tetapi juga mengubah hidup. Ketika seseorang menyerahkan diri kepada Kristus, Roh-Nya memperbaharui hati sehingga hidupnya menjadi milik Kristus. Alkitab di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Yohanes 10 ayat 28 dan 29 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Amaran Yesus mengatakan di dalam ayat inti renungan malam ini, Matius 12 ayat 31. "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni,
tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, latar belakang mengapa Yesus mengucapkan Matius 12 ayat 31 ini dapat kita baca di dalam Matius 12 ayat 22 sampai 30. Setelah Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, orang banyak mulai percaya bahwa ia adalah Mesias. Namun, orang-orang Farisi menolak bukti itu dan menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus menjelaskan bahwa mustahil iblis melawan dirinya sendiri. Mujizatnya justru membuktikan bahwa ia bekerja oleh kuasa Roh Allah dan bahwa kerajaan Allah telah datang. Peringatan tentang hujat terhadap Roh Kudus diberikan karena orang-orang Farisi dengan sengaja dan terus-menerus menolak serta menyebut pekerjaan Roh Allah sebagai pekerjaan iblis. Penolakan yang terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Allah inilah yang menutup jalan pertobatan dan disebut sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Karena itu, jangan mengeraskan hati ketika Roh Allah berbicara yang dinyatakan dan bekerja melalui Yesus Kristus oleh Roh-Nya. Dengarkan firman-Nya, bertobatlah dan hiduplah dalam penyerahan kepada Kristus. Di dalam Dia ada pengampunan, pembaruan, dan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaruan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak menolak teguran, menunda pertobatan, membiasakan dosa, dan menyamakan pekerjaan roh iblis dengan Roh Allah yang Bapa nyatakan dan bekerja melalui Yesus Kristus oleh Roh-Nya. Tolong kami agar dapat membuka hati dan diubahkan, sehingga kami peka terhadap pekerjaan Roh Yesus dalam hati kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.